Kalian tipe orang yang bekerja harus pakai musik? Inilah solusinya. Soundpit Mini HS. Oke, hari ini kita bahas TWS lagi. Kita kedatangan dari Soundpitch ya. Beberapa waktu lalu kita udah bahas Soundpitch free to classic kalau nggak salah ya. Nanti videonya kalian bisa cek lagi di sini. Itu untuk detail-detailnya. Nah, sekarang kita kedatangan Soundpitch Mini HS. Garis bawahnya adalah mini ya. Ini kecil banget sih bener. Kalau dibanding sama yang kemarin kita review free to classic, ini lebih kecil lagi. Walaupun bentuknya nyaris sama, cuman ini lebih kecil. Mini ya, ini kalau digenggam ini, wah ini hilang nih. Wah, itu kayak sulap, hilang. Saking mininya, ini kecil banget nih. Itu ya. Kecil, jadi memang highlightnya kecil, dan highlight lainnya adalah ini for work and music. Jadi cukup targetnya cukup jelas, yaitu untuk kalian yang suka bekerja dan kerjanya itu menggunakan musik ya, mendengarkan musik lebih intim lagi ketika bekerja menggunakan TWS gitu, jadi lebih personal lagi ya. Jadi ini mungkin bisa jadi solusi yang ditawarkan oleh Soundpit gitu ya. Oke, langsung aja kita review. Pertama seperti biasa kita review dulu isinya, boxnya apa aja di dalamnya gitu. Pertama tetap akan ada ininya, earbudsnya itu 2 gitu, kanan kiri hitam. Terus charging case-nya itu oke, terus nanti akan dapat ini. Nah, ini charging Type C ya, USB to Type C. Oke, USB to Type C. Terus tip tambahan, ini dapatnya berapa? 2 pasang seperti biasa, yang small dan large. Yang terpasang yang medium ya. Terus ada kertas-kertasan. Ini apa nih? Oh, ini Soundpitch Apps Instruction. Oh, berarti nanti ini nanti sudah bisa ada aplikasi yang mendukung gitu ya, untuk tambahan fitur mungkin ya. Nanti kita bahas. Terus ini ada user guide. Ya, itu isinya itu ya. Dari Mini HS. Oke, kita lanjut ke fisiknya dulu. Mini HS, Soundpit Mini HS keluar 3 warna ya. Yang saya pegang ini yang warna hitam atau black gitu. Terus ada beige gitu. Ini kayak krem gitu ya. Beige. Terus ini kalau di officialnya, di apa namanya, di Soundpit websitenya purple. Ya, purple, tapi ya nggak tahu ya, lebih ke biru juga bisa gitu ya. Saya cek di beberapa marketplace, misalnya marketplace yang officialnya itu ini biru katanya. Cuman di website ungu ya, ungu atau biru gitu ya kita bisa sebut ya. 3 warna ini yang bisa kalian pilih gitu ya, sesuai kepribadian gitu, terserah pakai yang mana gitu. Oke ya, cute sih, mantap sih warnanya. Cukup mewakili beberapa personality gitu. Oke, bisa jadi pilihan. Kita singkirkan, kita fokus yang warna hitam saja ya, itu ya, yang paling netral mungkin. Fisiknya, pertama dari charging case-nya simple banget. Di depannya cuman ada apa nih, tulisan Soundpit, dan ini kayak indikator charging atau indikator itu. Nanti kalau dibuka mungkin sebentar saya tunjukkan. Nah, itu ada warnanya ya. Warnanya doff banget gitu, hijau gitu. Gitu. Terus hitamnya ini hitam yang nggak mengkilat gitu, kayak matte gitu ya. Terus di belakangnya sini ada apa namanya ini, port Type C untuk charging case-nya gitu ya. Nanti untuk dicolokkan dengan yang kabel yang sudah disediakan oleh Soundpit-nya gitu. Terus ada aksen melingkar gini nih, tipikal dari yang free to classic juga sudah ada ya. Gini aksen ini putih garis gitu, itu di dekat tutupnya gitu lah ya, dekat dibuka gitu. Nah gitu. Oke, kita lanjut ke buds-nya ya. Tadi kan charging case-nya, buds-nya sendiri karena charging case-nya mini, otomatis ininya juga ikut mini ya gitu. Kecil sini, hitungannya kecil lah ya, sejempol, lebih kecil lagi dari jempol saya gitu. Nah, ini kecil gitu. Nah,
Itu sebentar saya letakkan fokus di salah satu aja. Di depannya ini nggak touch ya, nggak button ya, jadi nanti kontrolnya touch gitu. Gitu terus ada lambangnya Soundpad gitu. Terus di sampingnya itu ada tulisan Hi-Res Audio. Wah, mantap. Itu ear tipnya ya yang tipe seperti ini, warnanya juga sedikit abu-abu hitam gitu. Oke, terus ada tulisan apa nih? Tulisan RL-nya di sini, mepet. Ya, gitu. Jadi kita coba aja, karena kecil harusnya masuk ke fitting telinga gitu, enak-enak aja ya. Ya, gitu. Ini nanti masuknya seperti ini. Oke, kecil mantap gitu untuk fittingnya. Masuk ke segala jenis telinga karena kecil ya. Jadi untuk cewek-cewek ini jangan takut, ini nggak gede-gede banget gitu, nggak gede lah. Oh ya, ini ada warnanya, ada di sini kalau dimasukkan gitu di earbudsnya, nanti juga ada indikator merah gitu ya, gitu indikator baterai, mungkin baterai ininya ya, baterai earbudsnya gitu. Oke, itu dari fisiknya menarik sih, kecil gitu ya. Oke, kita lanjut ke fitur suara gitu ya. Highlight yang ditawarkan oleh Soundpad Mini HS adalah adanya Hi-Res Audio dan juga LDAC. Jadi Hi-Res Audio itu memastikan bahwa TWS ini akan mempunyai ketepatan suara yang baik dan juga nanti mendekati live level experience gitu. Jadi nanti kalau mendengarkan suaranya seperti live gitu, kayak deket gitu ya. Terus nanti LDAC juga ini nanti transmission bit rate up-nya itu sampai 990 kbps yang menyebabkan mendekati hi-fi level lossless quality gitu. Jadi nanti suaranya akan lebih stabil dan juga detail. Soundstage-nya juga mantep gitu. Jadi itu dari segi suara gitu ya. Ada Hi-Res dan juga LDAC. Nanti kodeknya juga SBC gitu ya. Jadi untuk mendengarkan musik, misalnya Spotify, YouTube dan lain-lain, untuk apa namanya, movie gitu ya, untuk misalnya untuk menonton itu sudah mantap gitu ya, jadi menggelegar gitu. Bassnya juga sudah bagus gitu, dengan balance antara treble dan bassnya cukup bagus. Saya sudah coba tadi dan mantap sih, untuk musikan sebenarnya ini sudah cukup mantap gitu ya. Belum yang sesempurna itu sebenarnya, cuman belum sempurna banget gitu, cuman kualitasnya udah sangat bagus lah gitu ya. Gitu. Itu dari segi fitur suara gitu. Soundpad Mini HS jadi ini belum ada active noise cancellingnya, cuman mereka menawarkan AI noise cancelling gitu ya. Cukup kedap lah untuk mendengarkan musik di beberapa macam skenario gitu ya, misalnya skenario dan environment gitu. Jadi nanti ketika misalnya di perpustakaan atau di jalan nanti akan berbeda, mereka udah punya algoritma sendiri gitu ya. Jadi lumayan ada fitur itu ya. Terus Mini HS juga menggunakan Bluetooth 5.3 ya, jadi sudah cukup tinggi, 5.3 gitu. Ini sudah support aplikasi. Nah, nanti bisa di-download aplikasinya Soundpad di Play Store atau App Store gitu, nanti untuk mendukung fitur lainnya. Jadi fitur lainnya apa aja? Ada itu game mode ya, ini nanti ada game mode yang bisa untuk menekan latency sampai 60 ms gitu. 60 ms itu seberapa? Nanti ya kita coba aja untuk nge-game ya, beberapa game gitu, apakah latensinya bagus apa enggak, nanti ketika untuk ke-game kita cek aja. Terus gitu. Fitur lainnya adalah ini mendukung multi point connection, jadi bisa dual connection gitulah ya. Jadi bisa connect dua device gitu, mungkin multi gitu ya. Oke, terus baterainya gimana? Baterainya ini dari website dia bilangnya 8 jam untuk single
single charge ini buds-nya 8 jam. Terus untuk keseluruhan dengan case-nya nanti 36 jam. Jadi 8 per 36. Ya lumayan badek lah ya, karena sampai 36 jam. Dan dapat 8 jam sekali dari 0 di buds-nya, dari 100 sampai 0 gitu. Cukup panjang gitu. Nanti di aplikasinya bisa juga kontrol equalizer. Jadi equalizernya ada yang preset equalizer, kayak ada bass boost gitu, extra treble gitu misalnya. Tapi juga bisa sampai secara manual untuk mengatur frekuensi gitu. Jadi mantap, jadi bisa sesuai keinginan, sesuai kebutuhan. Kalau suka yang bass ya bassnya yang dinaikin, kalau suka treble head juga treble-nya yang dinaikin, atau pengen flat juga masih bisa gitu ya. Jadi itu fitur-fitur dari Soundpeak Mini HS. Oke, sekarang kita akan coba untuk ngegame ya, karena kan tadi fitur yang ditawarkan adalah game mode ya, untuk bisa menekan latency sampai 60 ms. Kita akan coba satu game dulu, yaitu Mobile Legends, yang paling umum mungkin ya, yang cukup kecil gitu ya. Gitu, apakah nge-lag apa enggak? Oke, kita coba. Ini biasa aja. Kita start. Oke, ditunggu dulu. Dah, nanti di-cut nih ya. Oke, ini sudah in game ya. Kita coba Mobile Legends. Sejauh ini fine aja. Asik, First Blood. Itu dapat ya 46 ms gitu ya. Untuk latensinya nggak nge-lag lah ini. Masih asik-asik aja, nggak ada lag-lagnya sama sekali pakai TWS ini. Dari segi suara juga nggak ada delay ya. Nggak ada delay. Jadi untuk Mobile Legends aman-aman aja gitu. Ini ketika skillnya dipakai ada suara juga nggak ada delay gitu. Jadi aman untuk nge-game Mobile Legends, verified gitu ya. Bagi kalian yang suka game juga, walaupun judulnya untuk bekerja gitu, musik dan bekerja, tapi untuk nge-game juga bisa gitu ya. Jadi aman gitu ya. Wah, ini Hanabi ngapain di sini? Oke. Oke, kita coba bunuh. Atau aku yang mati. Boom. Oke, cukup untuk Mobile Legends, mantap. Kita coba game lainnya. Oke, kita coba game lainnya. Sekarang kita coba yang tembak-tembakan gitu ya, yang biasanya ada isu dengan latency gitu ya, delay gitu kan. Kita akan coba gitu. Kebetulan saya main ini ya CODM ya, Call of Duty Mobile. Coba kita apa aja sih sebenarnya, game lainnya juga bisa, tapi kebetulan yang ada di HP saya ini ya. Kita coba sebentar masuk ke in game-nya. Nanti bisa di-cut ya kalau misalnya kelamaan. Oke, untuk suara langkah aman sih, nggak delay. Masih ada suara tembakan. Mantap. Nggak ada delay sama sekali sih. Ketika reloading juga nggak ada. Oke, main tembak-tembakan ini CODM juga aman. Oke, aman sih. Oke, aman. Untuk main game ini juga aman. Langkah dan tembakan nggak ada delay. Oke, kita akan coba suara mic dari Soundpeak Mini HS ya. Kita coba panggilan dulu. Oke, ini adalah suara mic dari Soundpeak Mini HS gitu ya. Ini di luar ruangan ada suara-suara motor gitu ya. Nanti bisa dinilai sendiri gimana suara mic-nya, apakah clear atau suara lain masuk juga apa enggak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi untuk Soundpeak Mini HS dari segi suara saya nggak ada komplain sebenarnya,
karena cukup banget untuk bekerja sambil mendengarkan musik, apalagi ini bassnya cukup bagus. Saya suka tipe orang yang suka bass, ini bassnya cukup memanjakan kuping saya gitu, apalagi tadi ada preset bass boost juga kelihatan banget ketika dipindah dari yang biasa default ke bass boost, suara bassnya tambah mantap gitu juga. Untuk equalizer juga bisa manual, jadi lebih fleksibel, juga support high res audio tadi juga dengan LDAC itu. Jadi untuk sound quality sudah mantap sih, jadi sudah nggak ada komplain. Bentuknya juga ringkas gitu, jadi bisa dibawa kemana-mana, masukin kantong gitu, masukin tas kecil gitu, jadi nggak membebani lah gitu, enteng juga kan. Jadi untuk segi build quality dan juga tadi suara nggak ada komplain gitu ya. Untuk misalnya ketika telepon suara mic tadi dicoba cukup kedap sih, jadi tadi ada motor juga nggak kedengeran, jadi benar-benar bisa cukup mengisolasi suara saya lah gitu ya. Cuman masih kelihatan kurang natural, jadi masih agak robotik gitu kalau menurut saya gitu. Jadi tapi kalau kalian punya pendapat lain silahkan bisa komen gitu ya gitu. Terus fitur-fitur lainnya juga mantap gitu, ada game mode-nya kan, tadi kita sudah coba 2 game gitu, Mobile Legends dan juga CODM gitu, aman-aman aja gitu. Jadi untuk game delay suaranya nggak parah, mungkin ada tapi di telinga saya aman-aman aja. Jadi untuk ngegame, untuk bekerja dan untuk game aman gitu, jadi mantap sih gitu. Jadi tadi juga ada fitur multi point connection gitu, untuk bisa dual connection, jadi mantap sih gitu. Untuk soundpad ini di harga 400-an gitu, kurangnya mungkin 400 berapa, saya cek lagi ya. Ini 440, hampir 450, 449 gitu ya gitu. Kurangnya mungkin karena ini belum ada active noise cancelling, jadi ngandelin fitting, dan juga tadi ada AI noise cancellingnya. Tapi kalau belum active noise cancelling kan belum bener-bener kedap gitu ya. Tapi ya cukup lah, cuman untuk harga 400-an gitu, kalau ada active noise cancelling sebenarnya sudah benar-benar mantep gitu. Jadi gitu, tapi sudah sesuai target karena kan tadi mini, work, dan music, jadi sudah sesuai target menurut saya targetnya. Tapi harganya itu sudah 400-an, hampir menyentuh 500 gitu. Mungkin perlu diimbangi dengan fitur tambahan lainnya, misalnya active noise cancelling. Kalau berani menambahkan itu sebenarnya sudah sangat-sangat mantap gitu ya. Itu aja sih review dari Soundpad Mini HS. Nanti kalau kalian pingin check out, linknya akan saya taruh di deskripsi seperti biasa. Segera di check out aja sehingga kalian bisa menikmati kualitas suara dari Soundpad Mini HS. Ada 3 warna, pilihan warna bisa kalian pilih ya, gitu sesuai personality kalian gitu. Itu aja sih review dari Soundpad Mini HS. Terima kasih sudah mengikuti kami. Jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya, positif negatif kami tampung semua karena itu bagian dari pembelajaran gitu ya. Saya nggak baperan kok orangnya, tenang aja gitu ya. Selain komen, like. Kalau kalian suka video-video dari kami, subscribe jangan lupa agar tidak ketinggalan video-video, dan juga share video-video kami ke semua orang agar semuanya bisa berkembang gitu ya. Oke, gitu aja video hari ini. Thank you. Padat merayap, cuk. Pat ini